Nah, ini saya lanjutkan materinya tentang metode ya. Nanti setelah metode ini materi kita sudah selesai, jadi kita bisa mengulang nanti materinya. Mungkin kita kalau misalnya kita mau mengulang yang percabangan, perulangan bisa gitu ya. Tapi nanti kita kombinasikan dengan implementasinya dengan menggunakan metode gitu. Nah, di sini latar belakangnya dulu gitu ya. Jadi misalnya nih kita punya program seperti ini gitu ya. Nah, di sini kan kalian pasti kalau menulis ke layar itu pakai system.out.println atau print gitu ya. Kalau misalnya barisnya seperti ini kan lumayan gitu ya, walaupun kita bisa copy paste gitu ya, ini kan lumayan panjang gitu ya. Nah, jadi di sini fungsi yang kita gunakan ini, atau sebenarnya ini salah satu contoh metode juga ya, println ini salah satu contoh metode gitu. Nah, ini fungsinya kalau kita tulis itu lumayan panjang gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi di sini kan seperti ada pengulangan gitu ya. Contohnya yang ini, yang kotak merah ini, kemudian kotak merah ini dan kotak merah ini, itu seperti ada perulangan gitu ya, secara fungsional gitu ya. Jadi secara fungsional tiga kotak ini itu menulis gitu ya. Jadi menulis garis tanda sama dengan panjang, kemudian ada nama, ada PS, kemudian ada tanda sama dengan panjang lagi gitu ya. Kemudian di bawahnya itu seperti mengulang juga gitu ya. Nah, ini suatu fungsi yang diulang-ulang gitu ya. Nah, tapi yang seperti ini tidak bisa kita lakukan dengan perulangan ya, karena isinya itu kan beda gitu ya, dan isinya itu bukan sesuatu yang sesuatu yang bisa kita tulis secara otomatis seperti angka gitu ya. Jadi kan kalau kita perulangan tadi kan contohnya angka kita naikkan gitu dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau yang ini kan enggak gitu ya. Kemudian ada lagi yang perulangan lagi, ini kayak menulis enternya gitu ya. Jadi kita menulis seperti ini ada dua gitu ya. Nah, ini salah satu salah satu masalah yang harus kita selesaikan gitu ya. Nah, salah satu caranya itu adalah kita membuat metode nanti gitu. Nah, di sini kalau kalian lihat di contoh kode program di atas, kita tidak menulis system.out.println lagi gitu ya. Tapi kita buat saja sebuah metode, nama metodenya itu adalah tulis gitu ya, di situ ya. Tulis, kemudian di dalamnya itu ada inputannya. Nah, di situ kalian lihat inputannya, nama objeknya, nama variabelnya adalah str. Kemudian seperti biasa kalian ingat ya, kalau pada saat kalian membuat sebuah objek gitu ya, atau mendeklarasikan membuat sebuah variabel atau mendeklarasikan sebuah variabel, itu kalian harus berikan tipe datanya ya. Makanya di situ ada string di depannya. Nah, jadi itu artinya variabel str itu tipe datanya adalah string. Nah, di dalamnya itu ada system out println. Kemudian di variabel str tadi kita masukkan sebagai variabel input dari system.out.println tadi gitu ya. Nah, kalau kalian kemudian nanti kita tinggal gunakan gitu ya di sini ya. Kita tinggal gunakan metode tulis tadi di dalam metode utama ini ya. Di dalam metode yang biasa kita gunakan, yaitu public static void main ini. Nah, ini sebenarnya metode juga gitu ya. Jadi public static void main ini sebenarnya metode gitu ya. Nah,
Eh, jadi metode yang harus ada di program Java Console adalah public static void main. Nah, kemudian nanti di sini kita buat metode tambahan gitu ya, yang namanya adalah tulis. Nah, di sini kalian lihat di dalam metode tulis itu adalah cara kita menulis ke layar gitu ya. Jadi untuk menulis ke layar sekarang kita tidak perlu menulis panjang-panjang lagi, tapi cukup memanggil metode tulis ini. Nah, nanti kalau kalian kurang mengerti kita ulang ya. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi. Di sini ada metode yang kedua. Nama metodenya adalah enter ya. Di situ enter. Nah, metode enter ini juga bisa kita gunakan berkali-kali ya. Di sini kita gunakan ada di sini dan di sini ya. Jadi tujuan metode enter ini kalau kalian lihat isinya itu hanya menulis sesuatu yang kosong gitu ya. Jadi itu kita gunakan untuk enter gitu ya, untuk ada jeda antara satu tulisan dengan tulisan lain gitu. Nah, sampai sini kira-kira ada yang pertanyaan nggak? Sampai sini dulu. Nah, saya jalankan ya programnya ya. Di sini metode. Nah, jadi di bawahnya itu ini letaknya bebas ya, bisa di bawah gitu ya, bisa di atas gitu, di atas public ini juga bisa gitu ya. Tapi umumnya yang utama ini Pak, di sini yang utama gitu ya, metode utamanya biasanya diletakkan di paling atas. Jadi yang tambahannya kita letakkan di bawah. Nah, di sini kita sekarang punya metode tulis gitu ya. Nah, kita punya metode tulis, kemudian punya metode enter. Metode tulis itu tujuannya adalah untuk menggantikan kita menulis system.out.println. Nah, nanti di atasnya di sini kita tidak menulis system.out.println lagi, cukup tulis saja. Kemudian caranya seperti ini ya. Nah, kalau kita jalankan ini, nah itu ya, menulis seperti ini ya. Jadi ini ditulis, kemudian ada jeda kosongnya di sini ya. Ini yang dipanggil adalah yang enter tadi. Begitu juga sampai ke bawah gitu ya. Nah, silakan kalau ada pertanyaan dulu. Jadi di sini kita itu seperti membuat program kecil gitu ya. Program kecil di dalam program kalian, atau seperti membuat subprogram. Nah, kita lihat dulu ya metodenya ya. Jadi ini kita sebenarnya sudah mengenal metode ya. Jadi ini metode utama nih. Jadi public static void main ini adalah metode utama yang ada di dalam kelas atau aplikasi Java Console ya. Ini kan aplikasi kita console ya. Console itu maksudnya aplikasi yang dijalankan di command prompt gitu ya. Oh iya. Kemudian kalau misalnya kalian nanti membuat aplikasi Android gitu ya, kalau kalian membuat aplikasi untuk Android, nanti metode utamanya bukan public static void main ya, tapi yang lain gitu ya. Kemudian kalau misalnya kalian membuat aplikasi web dengan Java, itu metode utamanya bukan public static void main juga gitu ya, ada yang lain gitu ya. Nah,
Kemudian ada pertanyaan dari teman kalian, penulisan namanya gimana? Penulisan namanya mengikuti aturan penulisan yang kita biasa gunakan untuk variabel ya. Jadi di sini saya menulis huruf kecil ya. Kalau misalnya terdiri dari dua kata, itu bisa kalian tulis misalnya pemisahnya pakai tanda garis bawah ya, tapi ini tidak lazim sebenarnya ya. Atau kalian tulisnya kalau dua kata huruf yang pertamanya kecil gitu ya, yang keduanya besar gitu, jadi mirip seperti variabel gitu ya. Nah, jadi cara penulisannya seperti itu. Tapi kalau misalnya penulisannya kalian ingin, tapi intinya jangan ada spasi ya. Jadi kalau dua kata jangan kalian tulis kayak gini ya. Nah, itu kan error. Jadi harus dalam satu kata gitu ya. Jadi bisa dipisahkan dengan tanda garis bawah, atau kalian kalau kayak gini agar mudah terbaca, kalian yang kata pertama huruf kecil, kata keduanya huruf pertamanya itu huruf besar. Ada lagi pertanyaan, silakan. Oke, kalau ada pertanyaan bisa langsung ke chat ya. Nah, kemudian ini metode utama ya. Kemudian ini adalah metode tambahan gitu ya. Nah, ini adalah metode tambahan. Nah, metode ini bisa kita asumsikan gitu ya, atau kita definisikan secara paling sederhana, itu adalah program kecil ya. Program kecil atau subprogram gitu. Nah, kemudian jadi ini adalah program kecil atau subprogram. Nah, kemudian metode yang telah kita buat gitu ya, itu bisa kita panggil atau digunakan berulang-ulang ya. Dapat kita panggil atau kita gunakan ulang gitu ya, dipanggil ulang atau digunakan ulang gitu. Nah, jadi kalau kita sudah buat sebuah program kecil metode ini, nah itu kita bisa panggil lagi. Nah, pada sebuah kelas gitu ya, itu dapat memiliki satu atau lebih metode gitu ya. Nah, jadi di sini kita kebetulan dalam kelas metode 02, ini nama kelasnya metode 02 gitu ya. Itu kita memiliki satu metode utama dan dua metode tambahan gitu ya. Kalau saya tanya nih di ujian misalnya, ini di kelas metode 02 ada berapa kelas, ada berapa metode gitu ya. Nah, itu jawabannya ada 3 ya. Karena public static void main itu adalah metode, public static void tulis itu adalah metode, dan public static void enter itu adalah metode juga. Kalau saya tanya misalnya metode utamanya ada berapa di sini? Ada 1 gitu ya. Mungkin kan metode utama ada 2? Enggak gitu ya. Jadi cuma 1. Nah, kemudian metode itu ada metode yang memiliki input gitu ya. Di sini kan kalian lihat setelah nama metode itu pasti diikuti dengan kurung buka dan kurung tutup ya. Jadi kurung buka dan kurung tutupnya itu ceritanya untuk menampung kalau ada input gitu ya. Tapi kalau di dalam kurung buka dan kurung tutupnya kosong, artinya metode ini tidak memiliki input. Jadi ini metode tanpa input. Nah, di sini contoh yang kedua, di dalam kurung buka dan kurung tutupnya itu ada isinya gitu ya. Kalian lihat di situ. Isinya itu adalah variabel gitu ya. Nah, ini artinya metode ini menerima inputan. Artinya ini metode dengan input. Nah, kemudian variabel yang di dalam kurung buka dan kurung tutup ini
bukan hanya satu ya, bisa lebih dari satu gitu ya. Nah, kalau kita ingin memiliki metodnya itu memiliki lebih dari satu input, artinya kita pisahkan dengan tanda koma ya. Contohnya kita lihat di sini. Nah, ini kan metodnya hanya memiliki satu input ya, yaitu str. Kalau kita ingin memiliki lebih dari satu input, kita bisa menulisnya seperti itu ya. Jadi kita pisahkan dengan tanda koma, kemudian kita berikan tipe variabelnya, tipe datanya, baru nama variabelnya ya. Nah, kalau misalnya ada lagi in bilangan 2, nah kita tulis seperti itu ya. Jadi satu tipe data, satu variabel, dipisahkan koma. Kemudian tipe data lagi, nama variabel lagi, dipisahkan koma lagi. Kemudian nama tipe data lagi gitu ya, kemudian nama variabel lagi gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan langsung ke chat aja ya, nanti bisa saya lihat. Nah, jadi kita bisa definisikan ini secara paling sederhana saja. Metode itu adalah program kecil atau subprogram yang dapat dipanggil atau digunakan ulang gitu ya. Jadi kita bisa memanggil program kecil ini secara, kalau kita manggilnya kita bisa panggil di metode utamanya. Kemudian sebuah kelas dapat berisi satu atau lebih metode gitu ya. Kemudian metode tambahan dapat dipanggil dan digunakan pada metode utama gitu ya. Nah, di sini. Jadi ini metode tambahannya ada 2. Itu bisa kita panggil di metode utama, artinya di dalam metode public static void main gitu ya. Kemudian metode tambahan juga dapat dipanggil atau digunakan pada metode tambahan lainnya gitu ya. Nah, contohnya seperti apa? Di sini saya punya metode, di sini saya punya metode gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya metode enter ini saya panggil di dalam metode tulis gitu ya. Nah, ini juga bisa ya. Jadi tadi metode tadi bisa kita panggil di metode utama ini, atau metode ini kita bisa panggil di metode yang baru kita buat juga. Nah, saya lanjutkan. Nah, metode ini nanti terbagi 2 jenis ya. Pertama itu prosedur dan kedua itu adalah fungsi. Prosedur ini adalah metodenya tidak mengembalikan atau melemparkan nilai keluaran gitu ya. Ini yang prosedur. Yang kita lihat tadi gitu ya, yang kita lihat di sini, ini adalah contoh dari prosedur. Ini adalah contoh metode jenis prosedur, kedua-duanya gitu ya. Karena tidak melemparkan nilai ya. Dia tidak melempar nilai. Nanti kalian akan mengerti maksudnya melempar nilai itu apa sih gitu ya. Kalau di sini kan dia hanya menulis ke layar saja, jadi bukan melemparkan nilai. Nah, kalau fungsi ini adalah metode yang mengembalikan atau melemparkan nilai keluaran. Nah, sekian yang definisinya, sampai di situ saja. Nah, kemudian aturan membuat metode. Nah, ini aturan untuk membuat metode yang prosedur ya, yang jenis prosedur. Nanti untuk membuat yang jenis fungsi beda lagi gitu ya. Nah, untuk membuat metode gitu ya. Tadi kita bisa melihat ya, metode itu ada yang ada yang tanpa input, ada yang dengan input. Kalau yang tanpa input kita menulisnya seperti ini.
Jadi kita tulis di sini public static void main, public static void gitu ya. Jadi kita awali dengan public static void. Kemudian ingat ya, metode ini harus kita tulis di dalam kelas ya. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, kita lihat ya di sini ya. Jadi metode ini harus kalian tulis di dalam kelas ya. Ini kelas kalian gitu ya. Ini kurung pembukanya, di sini kurung penutupnya ya. Jadi kalian harus menulis metode ini di dalam kelas. Jadi jangan menulis metode nih, saya keluarkan misalnya nih. Saya tulis di luar kelas. Nah, ini di luar kelas kan. Nah, di sini akan terjadi error gitu ya. Nah, jadi metode ini harus berada di dalam sebuah kelas gitu. Nah, kemudian jadi di sini yang harus kalian tulis itu adalah public static void gitu ya. Kemudian baru diikuti nama metodenya. Nama metodenya tadi bebas saja gitu ya, tapi kalau kita mengikuti cara penulisan variabel, kita mulai dari huruf kecil gitu ya, kemudian kata berikutnya huruf besar. Nah, kemudian kalau metode tanpa input itu ada kurung buka kurung tutup juga gitu ya, tapi isinya nggak ada. Kemudian baru kita buka dengan kurung kurawal. Nah, di dalam kurung kurawalnya ini nanti kita tulis kode program kita, baru ditutup dengan kurung kurawal penutupnya gitu ya. Nah, ini yang tanpa input. Jadi tanpa input itu yang ini bagian kurung buka dan kurung tutupnya nggak ada isinya gitu ya. Nah, sekarang ini adalah prosedur dengan input. Metode ini dapat memiliki satu atau lebih parameter input ya. Yang dicontohkan di bawah ini itu hanya memiliki satu parameter input saja. Nah, di sini untuk mengisi parameter input itu diawali dengan tipe data dulu ya, tipe data dari variabel yang kita gunakan. Kemudian baru nama parameter atau nama variabelnya. Nah, kita lihat contohnya tadi yang di sini ya. Nah, ini kalau kalian lihat, kita di sini kelas metode 2 ini memiliki 3 metode ya. 1 metode utama dan 2 metode tambahan yang kita buat tadi. Di sini ada berapa metode yang tanpa input? Bagaimana kira-kira Tominse? Ada berapa metode yang tanpa input? Berapa? Ada berapa metode yang tanpa input, Tominse? Bisa dijawab? Halo. Ya, bisa kedengeran? Pak. Ya, silakan. 1, Pak. 1 ya. Yang nama metodenya apa itu, Tominse? Nama metodenya apa yang tanpa input? Itu apa yang saya tulis, yang saya sorot? Enter ya. Nah, kemudian metode yang ada inputnya ada berapa? Ada 2. Ada 2. Nama metodenya apa aja?
main dan tulis. Main dan tulis ya. Nah, kira-kira ini dulu. Silakan kalau ada pertanyaan, langsung saja bisa lewat mic atau lewat chat, silakan. Ada pertanyaan, silakan. Nah, ini artinya ya. Jadi untuk membuat metode itu kalian harus tulis ini. Yang saya sorot tuh, public static void. Ini metode yang prosedur ya. Jadi saya sebut aja sekarang prosedur. Jadi untuk membuat prosedur itu kalian harus menulisnya public static void gitu. Itu yang prosedur. Setelah itu baru kalian nanti tuliskan nama dari prosedurnya. Kalau misalnya nanti ada inputannya, ada parameter input gitu ya, kalian isikan di dalam kurung buka dan kurung tutupnya itu adalah tipe data dan nama variabelnya gitu. Nah, yang ini contoh yang ada variabel inputnya ya. Nah, ini variabel inputnya kita gunakan di sini ya sebagai inputan dari fungsi yang akan kita jalankan di dalamnya. Nah, kalau kalian lihat yang public static void main itu juga ada variabel inputnya ya, string gitu ya. Stringnya berupa array di sini. Kemudian nama variabelnya adalah args, arguments gitu ya. Nah, tapi kalian tidak melihat kan penggunaan args ini di dalam program kalian gitu ya, karena kalian belum pernah menggunakan itu gitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, di sini kita punya metode 01 ya. Jadi di sini metode 01 tadi gitu ya. Metode 01 ini akhirnya kita hilangkan yang sistem ininya ya, system.out.println-nya. Jadi akhirnya kita buat seperti ini, tulis ini. Nah, sekarang kita ingin lebih menyederhanakan isi dari public static void main ini ya. Di sini kan masih banyak tulisannya ya. Nanti kita ingin sederhanakan gitu ya. Nah, itu kalian bisa lihat pada contoh prosedur 01 gitu ya. Nah, di sini prosedur 01 untuk menulis budi gitu ya, budi dan pernik-perniknya tadi gitu ya, yang kalian lihat bisa di sini gitu ya. Jadi untuk menulis yang garis ini, kemudian nama Budi PS Ilmu Komputer garis lagi, itu kita gantikan dengan membuat metode ini ya. Nah, ini metode yang tanpa inputan. Jadi di sini tulis Budi. Isi dari prosedur tulis Budi ini adalah ini ya. Jadi public static void tulis Budi, kurung buka kurung tutup, kemudian di dalamnya ini. Nah, kemudian kita enter, kita panggil lagi prosedur enter ya. Kemudian setelah itu kita panggil tulis Wati. Nah, tulis Wati itu seperti ini isinya, gitu ya. Kemudian kita panggil lagi enter. Setelah itu kita panggil tulis Adi. Nah, tulis Adi seperti ini ya, fungsi isinya, gitu ya. Nah, dengan membuat seperti ini, jadi metode utama kita itu jadi lebih bersih ya.
Jadi kita pecah-pecah program kecil-kecil gitu ya. Jadi sekarang metode utamanya jadi terlihat lebih bersih. Nah, bisa kita lihat ini program lengkap, kelas lengkapnya prosedur 01. Ini metode utamanya. Itu kita lihat jadi lebih bersih sekarang karena cukup memanggil metode-metode tambahan yang kita buat. Tulis budi kita sudah buat ini, tulis budi. Kemudian tulis wati kita sudah buat juga tulis wati. Kemudian tulis adi kita buat juga tulis adi. Nah, menurut kalian masih ada kekurangan nggak di sini? Kayaknya kok metode tulis budi dan tulis wati serta tulis andi ini kok mirip-mirip gitu ya. Bisa nggak ketiganya ini dijadikan satu metode saja gitu ya. Nah, jadi di sini di bagian diskusi ini itu kalian bisa lihat perbandingan antara file metode 02 Java dengan prosedur 01 Java gitu ya. Kalau kita lihat, kita bandingkan, yang pasti terlihat jelas itu di public static void main gitu ya, yang di sini kalau kita bandingkan antara prosedur 01 dengan metode ini, itu kalau di metode 02 Java di dalam public static void main ini masih terlihat banyak kode gitu ya. Tapi di prosedur 01 Java ini di public static void main-nya jadi terlihat lebih bersih karena kita cukup memanggil metode tipe prosedur saja. Nah, tapi gitu ya, ini ada pertanyaan, apakah prosedur 01 Java itu dapat ditulis lebih baik lagi gitu ya? Nah, kira-kira bagaimana? Kalau kita perhatikan sih, ini kok ada tulis budi, tulis wati, tulis adi gitu ya. Kalau misalnya nanti kita ada 10 mahasiswa lagi gitu ya, masa kita harus membuat 10 metode tambahan lagi gitu ya? Masa nanti ada tulis Agustina, tulis Ahmad, tulis Tominse gitu ya. Banyak nanti. Kalian ini aja ada 67 gitu ya. Masa kita harus membuat 67 metode untuk menulis nama kalian saja gitu ya. Nah, jadi kira-kira ini bisa kita sederhanakan atau enggak gitu ya. Nah, kita lihat ya pelan-pelan ya. Jadi kita lihat di sini. Nah, itu bisa kalian lihat di prosedur 02 ya. Di prosedur 02 itu filenya prosedur 02. Nah, tulis budi dan tulis watinya dihilangkan ya. Jadi tulis budi, tulis wati dan tulis adi itu dihilangkan, digantikan dengan tulis kartu. Tulis kartu itu mirip dengan tulis budi, tulis wati dan sebelumnya gitu ya. Tapi bedanya di tulis kartu itu ada parameter inputannya ya. Di sini ada parameter inputan nama dan parameter inputan PS gitu. Nah, dengan ada parameter inputan ini, maka kita tinggal mengisi nilai saja di sini, maka nanti dia akan menulis hal yang seperti ini gitu ya. Nah, jadi tulis budi dan tulis wati, tulis andinya 3 metode tadi jadi hilang ya. Kita bisa buat jadi satu metode seperti ini saja. Jadi nanti di sini kita kalau ingin menulis budi ya cukup kita panggil aja tulis kartu, kemudian kita isikan namanya siapa gitu ya di sini. Kemudian PS-nya apa gitu ya. Namanya budi, PS-nya ilmu komputer. Kemudian kita panggil metode enter, kemudian kita panggil lagi metode kartu, kita tulis nama wati, kemudian PS-nya farmasi, begitu juga untuk adi gitu. Nah,
Kita lihat nih penjelasannya di sini. Jadi di sini ini metode enter dan metode tulisnya tidak saya tulis ya di sini ya. Jadi yang saya tulis di sini adalah metode tulis kartu saja. Nah, di sini ini adalah contoh metode atau contoh prosedur dengan 2 input ya. Ini 2 input. Nah, jadi input yang pertama adalah nama, tipe datanya string, input yang kedua adalah PS, tipe datanya adalah string juga, gitu. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Sampai sini kalau ada pertanyaan silakan. Tambah pusing nggak? Yang pusing angkat tangan ya. Oh, nggak ada. Aman artinya. Jadi intinya itu gitu ya. Metode ini kita ingin membuat program kecil, tapi nggak semua hal bisa perlu kita jadikan metode gitu ya. Jadi sesuatu yang akan kita pakai berulang-ulang saja gitu ya. Jadi sesuatu ini nanti kita pakai, nanti suatu saat kita pakai gitu ya. Daripada kita menulis programnya kita tulis lagi atau kita copy paste lagi, itu kan akan banyak gitu ya, akan memenuhi kode program kita gitu ya. Nah, kalau misalnya sesuatu itu bisa kita buat program kecilnya, ya kita buat metode saja. Jadi nanti kalau misalnya kita ingin panggil, kita tinggal tulis saja nanti, entah itu di metode utama atau di metode di dalamnya gitu ya, di metode tambahan gitu ya. Yang di atas ini kita memanggil metode tambahan di metode utama, yaitu di dalam metode main gitu ya. Nah, kalau di sini yang metode tulis ini adalah metode yang kita panggil di dalam metode tambahan juga gitu ya. Nah, dengan metode ini kita akan lebih mudah hidup kita gitu ya. Nah, nanti pada saat kalian belajar pemrograman berbasis objek, metode ini nanti bisa kita kumpulkan dalam sebuah file gitu ya. Jadi misalnya filenya itu adalah kelas ya. Jadi misalnya kita membuat kelas yang khusus untuk membuat kartu nama gitu ya. Jadi kartu namanya ini yang ada yang sederhana seperti ini gitu ya, yang seperti kita tulis ini. Ada juga mungkin kartu namanya mungkin bukan pakai tanda garis seperti ini gitu ya, tapi pakai tanda pagar misalnya. Jadi kita buat bermacam-macam, jadi nanti kita panggil aja sesuai dengan keperluannya. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau mau sambil ngemil gitu ya, sambil minum silahkan ya. Anggap aja kalian nonton bioskop gitu. Kalian udah lama kan nggak nonton bioskop. Tapi ini filmnya nggak rame gitu ya, nggak ada dramanya atau perkelahiannya. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, saya lanjutkan. Izin masuk Bapak. Ya, Putri, silahkan. Ya, nama saya Putri Agustina. Ya. Saya mau nanya Pak. Kalau misalkan muridnya tuh ada 100 orang kayak gitu, ya, kita nggak efisiensi loh Pak kalau misalkan pakai kayak gini Pak, caranya berarti pakai while kayak gitu lah Pak. Bisa pakai while gitu ya kalau kita mau input gitu ya. Jadi nanti di sini kalian harus ubah sedikit, harus kalian buat while gitu ya, kemudian atau for, kemudian di dalamnya itu ada membaca inputan dari keyboard gitu ya. Kemudian inputan dari keyboardnya nanti kalian masukkan ke dalam tulis kartu ya. Saya coba ya.
Ini saya membuat program ini kadang harus copy paste gitu ya. Tapi semoga saya ingat. Nah, artinya misalnya kita while i sampai 10 ya. Nah, ada yang bisa bantu saya supaya di sini ada inputan dari keyboard gimana? Saya harus tambahkan apa dulu di atas? Import Java, Pak. Import Java apa? Java util scanner. Util scanner. Oke. Kemudian di sini kita instansiasi objeknya, scanner apa? Putri bantu saya. Scanner input, Pak. Input sama dengan new scanner system in. Gitu ya. Nah, sekarang artinya di sini saya perlu input nama gitu ya. Input next line aja ya. Kemudian input PS gitu ya. Ini biar beda ya. Saya tambahkan ini juga next line juga. Biar terlihat saya tulis nama, di sini tulis PS. Nah, sekarang tadi kita pakai tulis kartu ya, tulis kartu. Nah, di sini untuk tulis kartu isiannya apa, Putri? Variabel ini diisi apa, ini diisi apa kira-kira? Tapi ini nggak tahu kalau salah. Iya ya, nggak apa-apa. Nama tuh berarti string lah, Pak. Enggak, ini kita ngambil, ini harus kita isikan dengan sesuatu yang kita input. Nah gini. Sebelum ini ya. Ini kita sudah punya metode tulis kartu ya. Nah ini metode tulis kartu kita ya. Kita ingin memanggil ini kan ya. Nah, tapi kan tadi Putri ingin misalnya ada 10 orang ya, kita kalau bisa kita input namanya, input PS-nya, kemudian baru kita tulis kartunya gitu ya, sampai 10 kali ya. Nah, artinya di sini pertama yang akan keluar kan nanti ada nama dulu ya Putri ya. Setelah itu baru kita input ya. Kita input. Setelah kita input namanya, nanti keluar tulisan PS ya. Kemudian baru kita input lagi kan ya. Nah, sekarang nama yang kita inputkan kita simpan ke dalam variabel yang namanya underscore
nama. Kemudian yang PS kita inputan yang kita masukkan yang di sini kita masukkan ke dalam variabel namanya underscore.ps gitu ya. Nah, sekarang kita ingin ingin menggunakan tulis kartu ini gitu. Nah, di sini kita isi apa kira-kira Putri? Untuk ini kita tulis apa? Untuk ini kita tulis apa? Supaya kita bisa menuliskan apa yang kita inputkan di sini. Silakan Putri atau yang lain, kalau yang bisa silakan jawab. Tulis kartu loh Pak. Ya. Underscore nama sama underscore PS. Iya. Underscore nama dan underscore PS gitu ya. Nah, sekarang kita punya sesuatu yang seperti itu. Kita jalankan dulu ya, jangan banyak-banyak, 2 aja. Namanya misalnya Putri, PS-nya Ilkom. Nah, maka nanti ketulis ya, tapi itu jelek ya, lihat tuh. Karena kan di sini kalian lihat tuh yang tanda ini nih, tanda ini akan berpengaruh dengan isian kita ini ya. Nah, itu nanti harus kalian, misalnya supaya tetap rata di sini seperti apa. Nah, itu harus ada hitungannya nanti ya. Nah, kemudian saya masukkan lagi nama yang lain, Tominse gitu ya. Kemudian PS-nya juga Ilkom. Nah, jadi ketulis seperti itu. Tapi tetap harus dimasukkan input ya. Kalau kalian ingin memasukkannya nanti datanya itu misalnya disimpan, otomatis langsung dituliskan itu juga bisa ya. Tapi nanti kalian harus belajar tentang array dulu. Array udah belajar belum? Array udah diajarin belum? Siap belum Pak? Belum ya? Oke. Jadi array itu gitu ya. Ini cerita-cerita aja ya. Array itu seperti kita punya lacinya banyak, setiap laci itu ada nilainya gitu ya. Kalau variabel biasa kan kita satu variabel satu nilai kan. Tapi kalau variabel itu tipenya array gitu ya. Itu satu variabel bisa menyimpan banyak nilai nanti karena seperti laci tadi. Tapi kita daftarkan dulu jumlah lacinya berapa. Kalau kita daftarkan jumlah lacinya 10, maka nanti kita punya tempat yang bisa kita isi 10 gitu. Nanti kita mungkin sampai ke sana ya. Oke, ada pertanyaan lagi, silakan. Nah, saya lanjutkan kalau begitu. Nah, bagaimana kalau yang ini? Keluarannya kira-kira seperti apa program ini? Coba kalian perhatikan ya. Ini keluarannya apa gitu ya. Ini nama filenya adalah prosedur 03 ya. Nah, ini keluarannya apa ya? Silahkan itu kalian pikirkan dan jawab.
Jadi kita jalankan ini gitu ya. Itu keluarannya apa? Nah, kemudian kita jalankan ini, itu keluarannya apa? Kemudian kita jalankan ini, itu keluarannya apa? Kalau kalian sudah punya filenya, kalian bisa jalankan ya di komputer kalian, prosedur 03.java. Gimana Anggi? Anggi yang ini kira-kira keluarannya apa? Yang saya sorot di sini. Dia menulis apa Anggi? Maaf kalau salah Pak Ala. Ya, kenapa Pak? Dolon mungkin tulis mulai 5 kali. Mulainya 5 kali. Kemudian? Iya Pak. Setelah itu? Habis itu ada tulisan selesai. Berapa kali? 1 kali. Selesainya berapa kali? 1 kali. 1 kali. Mulainya berapa kali? Mulainya sebanyak 5 kali Pak. Oh ya, kita lihat. Mulai ini ya. Mulai ini berada di dalam for atau di luar for? Di luar. Di luar. Kalau di luar for artinya kira-kira diulang nggak Anggi? Enggak Pak. Enggak, artinya kalau gitu saya ulang ya. Sekarang tulis mulainya ini berapa kali ditulis? 1 kali. 1 kali ya. Setelah ini selesai baru kita masuk yang for ini ya Anggi ya. Nah, kalau yang ini dia menulis apa Anggi? Yang ditulis dia apa? Nilai I. Nilai I ya. Nah, artinya dia menulis dari I-nya berapa sampai berapa itu? 1 sampai 5. 1 sampai 5. Artinya dia akan menulis 1, kemudian di bawahnya 2, di bawahnya 3, 4 sampai 5 ya Anggi ya. Nah, kemudian setelah selesai baru dia menulis itu ya. Nah, oke. Selesai. Ya, jadi bukan mulainya 5 kali ya, karena kita lihat aja. Jadi kalau kamu nanti melihat program gitu ya, ini sebaris nih, sebaris dulu. Ini di dalam for bukan ya? Oh, kalau ini aja artinya cukup sekali gitu ya. Nah, gitu ya. Oke. Husnul Rahmi adalah Husnul Rahmi. Nah, Husnul Rahmi, kalau yang ini apa yang dia tulis Rahmi? Keluarannya apa kira-kira? Mulainya sekali. Mulai sekali. Terus deret angkanya 5 sampai 10. Oke. Terus selesai. Selesai ya. Nah, ya. Oke, terima kasih. Kemudian di sini kira-kira kalau kita kembali ke slide, nah kira-kira baris mana saja yang kita bisa buat metode gitu ya. Nah, di sini ini bisa kita buat metode gitu ya. Harusnya nih sistem outprint ln ini kita pakai tulis aja mestinya ya. Ini contohnya tidak terlalu bagus nih. Nah, yang ini juga harusnya kita tulis pakai tulis aja gitu ya. Nah, kemudian yang ini nih, yang kotak ini juga mestinya bisa kita buat metode juga ya. Nah, yang ini. Nah, kita buat metode aja daripada kita nulis. Itu kan sesuatu yang mirip-mirip gitu ya. Jadi harusnya dengan metode, mungkin satu metode bisa kita buat ini gitu ya. Nah,
Nah, makanya di sini di prosedur 0 berapa itu? 03 ya, prosedur 03 itu kita buat metodenya. Yang nama metodenya itu adalah tulis ulang. Nah, di situ kalian lihat tulis ulang itu mempunyai variabel input ya. Pertama itu adalah nama variabelnya awal dan kedua adalah akhir gitu ya. Keduanya itu tipe datanya adalah integer. Nah, nanti awal itu menjadi nilai untuk i, untuk inisial i gitu ya di sini ya. Kalian bisa lihat di sini. Jadi nilai awalnya itu di prosedur 04 mungkin ya. Nah, ini. Nah, jadi awal ini, variabel inputan awal ini itu akan menjadi nilai untuk i yang ini. Kemudian akhir ini untuk jadi nilai di kondisinya. Gitu ya. Nah, jadi sekarang kita tidak perlu membuat banyak-banyak kode lagi. Kita cukup buat saja tulis ulang gitu ya. Prosedur tulis ulang yang isinya seperti ini. Nanti kita tinggal panggil saja. Kalau kita ingin menulis 1 sampai 5, ya sudah kita panggil tulis ulang 1,5. Maka dia nanti akan menulis mulai, kemudian menulis 1, 2, 3, 4 sampai 5 ke bawah. Setelah itu dia menulis selesai. Kemudian kita buat garis di sana. Garis itu isinya prosedurnya cuma membuat garis saja ya. Kemudian setelah itu kita panggil tulis ulang lagi 5,10. Artinya yang awalnya 5, akhirnya 10 dan seterusnya. Sudah, yang prosedur sudah selesai. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Kalau begitu saya lanjutkan yang fungsi ya. Nah, ini beda ya dengan prosedur gitu ya. Keduanya sama-sama metode ya. Jadi di pemrograman berbasis objek, karena Java ini adalah salah satu pemrograman yang objek oriented gitu ya. Jadi nama biasanya memakai istilah metode gitu ya. Nah, metode tadi terbagi dua, prosedur dengan fungsi. Yang sebelumnya itu adalah prosedur. Sekarang kita masuk ke fungsi. Kemudian tadi kita dijelaskan sebelumnya kalau prosedur itu tidak melemparkan nilai gitu ya. Kalau fungsi itu melemparkan nilai gitu. Nah, cara menulis metode yang tipenya fungsi itu berbeda dengan cara menulis metode yang tipenya prosedur. Sekarang saya sebut saja ya, prosedur dan fungsi. Jadi cara penulisan fungsi dengan prosedur itu berbeda. Nah, ini adalah aturan untuk menulis fungsi. Kalau kalian lihat di sini, jadi public static gitu ya, nggak ada voidnya ya, nggak ada void di sini. Kemudian tipe data ini adalah tipe data yang akan kalian lemparkan gitu ya. Kemudian setelah itu baru nama metodenya. Kemudian kalian lihat di situ di dalamnya itu tipe datanya. Kita buat di sini ya inisialisasi nilai ya. Jadi misalnya yang akan kita lemparkan itu adalah nilai dari variabel output. Nah, kita deklarasikan variabel outputnya. Kemudian tipe datanya apa? Tipe data yang untuk fungsi ini dan tipe data yang akan kita lemparkan itu harus sama. Nah, kemudian nanti kita berikan nilai awalnya. Bebas saja nilai awalnya itu ya. Kalau misalnya integer nilai awalnya 0 bisa, nilai awalnya 1 bisa gitu ya.
tergantung keperluannya. Kalau string artinya nilai awalnya adalah tanda petik dua kali gitu ya. Nah, setelah itu baru nanti ada program kita. Nah, di sini ada program kita. Nah, di program kita ini nanti kita akan mengubah nilai ini ya, nilai variabel output ini. Jadi setelah kita berikan nilai awal gitu ya, nanti kita ubah di dalam ini, di dalam kode program kita. Setelah itu baru kita lemparkan atau kita kembalikan. Makanya di situ istilahnya return gitu ya. Itu kita mengembalikan gitu. Nah, sama seperti prosedur, fungsi itu juga terbagi dua ya. Ada yang fungsi tanpa input seperti ini, ada fungsi yang oke, itu penjelasan saja. Jadi variabelnya harus berisi nilai sebelum dikembalikan ya. Makanya paling aman kita berikan nilai inisial. Nah, kemudian tadi ada fungsi dengan parameter input. Nah, parameter inputnya bisa lebih dari satu ya. Di sini contohnya lebih dari satu nih. Nah, oke. Jadi ini cara penulisannya. Jadi tetap public static, tidak ada void-nya, langsung tipe datanya. Kemudian nama metode. Kemudian di sini parameter inputnya. Setelah itu kalian buat inisialisasi nama variabel yang akan dikembalikan apa, tipe datanya harus sama ya dengan tipe data dari fungsinya. Setelah itu di bawahnya harus ada return-nya. Kalau nggak ada return itu nanti error. Ini perbedaannya antara prosedur dengan fungsi. Yang di atas adalah prosedur, yang di bawah adalah fungsi. Nah, namanya sama ya, nama metodenya sama, nama prosedurnya sama, nama fungsinya sama gitu ya. Nah, itu nama metodenya sama-sama hello. Nah, kalau prosedur itu punya void ya, pasti void gitu. Apapun nama prosedurnya gitu ya, pasti di depannya itu ada void gitu. Itu pasti prosedur. Tapi kalau fungsi itu pasti tipe data. Jadi fungsi itu tipe datanya akan beda-beda tergantung dia akan melemparkan nilai apa gitu ya. Jadi untuk kasus ini itu string gitu ya. Jadi ini tipe datanya string. Nah, kemudian dapat diisi kode untuk menulis ke layar ya. Jadi kalau prosedur itu biasanya kita ingin menulis ke layar atau melakukan sesuatu yang tidak perlu mengembalikan nilai gitu ya. Nah, itu bisa. Nah, kalau fungsi ini tidak berisi kode untuk menulis ke layar biasanya. Jadi dia akan memproses saja, sudah gitu. Jadi dia tujuannya jangan menulis ke layar gitu. Atau tidak ada hubungannya dengan antar muka gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti kalian membuat aplikasi untuk Android, prosedur ini mungkin bisa kita gunakan untuk membuat antar muka, tapi fungsi jangan dibuat untuk itu gitu ya. Nah, sampai di situ itu seperti sudah melihat perbedaannya ya. Nah, perbedaan yang berikutnya, fungsi itu harus punya kata kunci return gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, untuk diskusi itu bisa kalian lihat file fungsi 01.java ya. Kita lihat sekarang file fungsi 01.java. Nah,
Ini belum ada implementasi fungsi di dalamnya ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, jadi itu pertanyaannya bagian mana yang dapat diterapkan menggunakan metode gitu ya. Kemudian tipe metode apa yang cocok, prosedur apa fungsi. Ini jawabannya gampang ya, karena kita lagi membahas fungsi ya pasti ini fungsi pasti jawabannya. Sekarang alasannya apa gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Ini adalah file fungsi 01 Java. Di situ kan pertama adalah ini tulis jadi ini keluarannya adalah menghitung luas rumah. Kemudian nanti kita masukkan variabel panjang, lebar, luasnya sudah ada di atas ya. Deklarasinya tipe datanya integer. Jadi karena tipe datanya integer semua, kalian jangan tuliskan pecahan ya. Jadi kalian tuliskan bilangan bulat saja. Kemudian di sini kita isikan nilainya panjang 10, lebarnya 15. Kemudian kita hitung luasnya, panjang kali lebar. Kemudian kita tulis luas rumah sama luas rumah. Kita tulis di sini adalah nilai dari ini gitu ya. Nilai dari luas yang ini. Setelah itu di bawahnya kita menghitung sawah sekarang. Menghitung luas sawah. Kita masukkan nilai panjangnya, lebarnya, kemudian kita hitung luasnya, kita tulis luas sawah berapa gitu ya. Nah, jadi yang ini kan mirip nih gitu ya. Ini terlihat kemiripan kode dan aksinya gitu ya. Jadi ini. Nah, kira-kira kalau dibuat prosedur gimana ya, gitu ya? Bisa nggak dibuat prosedur? Nah, kita lihat lagi ya. Nah, tapi di sini ya kita perhatikan ya, ini ada walaupun mirip gitu ya, tapi ada perbedaan teks ya. Di atas ini menghitung luas rumah, di bawah tulisannya luas rumah, kemudian di sini ini sawah gitu ya. Jadi ada perbedaannya di situ gitu. Nah, jadi yang mirip itu gitu ya. Yang mirip itu hanya bagian ini nih sebenarnya nih. Mengisi panjang, lebar gitu ya. Kemudian baru menghitung luas gitu ya. Nah, karena kita ingin yang lebih mirip itu di bagian yang tanda kuning itu saja, maka bagian ini gitu ya, ini lebih cocok untuk fungsi gitu. Nah, di sini kalau fungsi kan artinya kita hanya cukup mengembalikan nilai saja. Nah, tapi nanti cara menampilkan ke layar ya itu bukan typo ya, tapi autocorrect ya, jadi layer gitu ya. Jadi di sini kita cukup cara menampilkan ke layarnya saja yang disesuaikan gitu ya. Nah, maka kita buat di situ kelas fungsi 02 ya. Kalian lihat kelas fungsi 02. Nah, ini adalah kelas fungsi 02. Nah, di sini dibuat fungsi. Kalian lihat nih fungsi di bawahnya. Fungsinya di sini public static ya. Nama fungsinya luas area. Nah, yang mau dilemparkan luas area ini apa? Tipe datanya. Yang ingin kita lemparkan itu tipe datanya adalah integer ya. Nah, jadi maka di sini kalian lihat public static in gitu ya. Jadi kita ingin melempar integer nanti. Kemudian namanya adalah luas area. Kemudian di dalamnya itu ada inputannya variabel P dan variabel L. Keduanya adalah tipe datanya integer. Nah, yang ingin kita lemparkan nanti adalah hasil ya. Jadi variabel hasil ini yang ingin kita lemparkan. Ini kita lihat aja kodenya fungsi 02. Nah ini fungsinya ya. Jadi yang ingin kita lemparkan ini ya. Jadi nama variabelnya hasil.
bebas ya di situ ya, nama variabelnya bebas. Kalian hanya terikat ini, nama variabel ini bebas, tapi kalian hanya terikat di sini. Ini kalau fungsinya yang ingin dilemparkan tipe variabelnya integer, maka variabel yang akan menampung nilai yang akan kita lemparkan itu juga harus integer gitu ya. Nah, kemudian nanti kita menghitung luasnya ini, cara menghitungnya kita memakai nilai P ini dan memakai nilai L ini. Setelah itu kita kalikan, kita simpan ke variabel ini, variabel hasil. Variabel hasilnya nanti kita kembalikan dengan cara menggunakan kata kunci return gitu ya. Setelah itu bisa kita gunakan sekarang. Cara penggunaannya ada dua gitu ya. Yang pertama itu seperti ini ya. Jadi kita lihat di sini. Pertama itu fungsinya ditampung terlebih dahulu pada suatu variabel di sini ya. Jadi di sini luas area 10,15. Itu artinya nanti dia akan mengkali 10 ini P-nya, ini 15 L-nya gitu ya. Jadi kita kalikan, nanti dapat hasilnya akan ditampung ke variabel luas yang di sini. Kemudian variabel luas ini kita panggil di sini. Kita lihat ya. Nah, jadi yang ini fungsinya. Jadi ini fungsi ya. Jadi tidak akan menampilkan sesuatu ke layar, dia hanya mengembalikan nilai. Ini akan ditampung oleh variabel luas, kemudian variabel luas ini kita panggil di sini gitu. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, bisa kita langsung tuliskan di sini fungsinya. Itu otomatis dia akan mengembalikan nilai. Gitu. Nah, jadi terserah nanti apakah kalian mau menampung dulu gitu ya, kemudian variabelnya baru dipanggil, atau kalian langsung panggil fungsinya gitu. Nah, itu untuk fungsi. Nah, jadi kesimpulannya, ini kumpulan kode yang memiliki kegunaan atau fungsi yang sama atau yang mirip gitu ya, namun ditulis berulang kali pada kelas, itu dapat dipisahkan menjadi sebuah metode ya. Jadi nanti metodenya bisa kita panggil kembali. Kemudian metode tadi terbagi dua, prosedur dan fungsi. Kalau prosedur biasanya kita pakai yang ada hubungannya dengan antarmuka atau sesuatu yang kalian tuliskan di layar gitu ya. Kalau fungsi jangan. Jadi fungsi itu hanya mengembalikan nilai saja. Jangan menulis sesuatu ke layar. Nah, sekian dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan. Permisi Pak. Silakan. Saya izin bertanya. Ya. Di prosedur 4 itu kan ada metode tulis objek. Oh, itu maksudnya apa ya Pak? Oh, ini ya. Ini ya. Iya Pak. Ya. O itu kan nama variabel ya. Nah ini ya. Kalau biasanya kan kalian seperti ini ya, integer awal, integer akhir ya. Ini artinya tipe datanya integer, nama variabelnya awal. Tipe datanya integer, nama variabelnya akhir. Kalau ini artinya tipe datanya objek, nama variabelnya O gitu ya. Nah, kalau objek ini nanti dia bisa menerima tipe data apapun gitu ya, string bisa, integer bisa, macam-macam gitu ya, lebih bebas gitu ya, daripada saya tulis di sini string gitu ya. Kalau string kan itu kita hanya bisa mengasih inputan dia cuma string saja kan ya. Kalau kita masukkan
kita masukkan tipe datanya adalah bukan string, nanti dia error. Contohnya ya, ini saya ganti dengan string ya. Ini objeknya saya ganti dengan string sekarang. Di sini misalnya, tapi ini tulisnya nggak kepakai oleh kita ya. Kalau kita tulis di sini Reja, nah ini kan benar ya. Tapi kalau saya tulis 5, nah salah kan ya? Karena tipenya adalah string ya, dia cuma menerima string saja. Saya ganti sekarang jadi objek nih. Nah, tipenya objek. Nah, sekarang kalau saya ini pakai Reja dan pakai string gitu ya, dan pakai integer juga bisa kan ya. Nah, jadi itu kelebihannya kalau kita pakai objek gitu ya. Jadi inputannya itu bisa string atau bisa apapun gitu ya. Tapi ini jangan digunakan untuk kasus tertentu saja gitu ya. Nanti kalian akan belajar itu mungkin di OOP gitu ya. Yang lain? Terima kasih Pak. Ya, yang lain? Ada pertanyaan lain? Silakan. Contoh-contoh prosedur dan fungsi itu ada slide-nya di e-learning juga ya. Itu sudah saya tambahkan. Itu ada slide yang perkuliahan sekarang dan slide perkuliahan di semester di tahun yang lalu. Di tahun yang lalu itu contoh-contohnya banyak. Nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas contoh-contoh saja. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, maka perkuliahannya akan saya tutup ya.